Hi Voltagers, welcome back to Voltage Online Service. Hey Chloe, kamu kok gak semangat sih? Hari ini udah hari terakhir kita ibadah online di tahun 2020. So biar tambah seru lagi, kakak mau ajak kalian semua untuk bermain games. Sebelum kita games, kita doa dulu ya. Tuhan, terima kasih kita bisa ibadah hari ini. Berkati kami dari awal hingga akhir agar kita bisa fokus dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, kakak mau ajak kalian untuk bermain Bible Quiz. Kalian bisa ketik link di bawah ini atau scan barcode. Oke, kita mulai yuk. Pertanyaan pertama. Kitab apa yang memiliki pasal terbanyak di Alkitab? Pertanyaan kedua. Apa kata terakhir yang tertulis dalam Alkitab? Pertanyaan ketiga. Siapa orang tertua di dalam Alkitab? Pertanyaan keempat. Siapa orang yang tidak pernah meninggal dalam Alkitab? Pertanyaan terakhir. Berapa jumlah seluruh pasal dalam Alkitab? Nah, sekarang pasti ada semangat kan Chloe? Sekarang kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. And let's praise Jesus. Let's praise Jesus. Woo! It's you, the saviors of my soul, the lifter of my hand. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. With you, I feel so secure, 'cause you are my redeemer. In you, I find my peace, and I give you all my praise. And the thoughts of who you are make melodies in me. Songs of joy and victory are written in this place. Come on, everybody, jump to sing. I move my feet to dance in the rhythm of praise. I turn my heart to sing. I move my feet to dance in the rhythm of praise. Yeah, Jesus, the rhythm of my soul. Jesus, the rhythm of my soul. Hallelujah! Everybody clap your hands and sing. It's you, the savior of my soul, lifter of my head. With you, break my chains and wash away my sin. With you, Lord, I feel so secure, 'cause you are my redeemer. In you, I find my peace, and I'll give you all. Come on, everybody, raise your hands and say, make melodies in me. Hey, songs of joy and victory are written in this place. Oh yes, I turn my heart to sing. I move my feet to dance in the rhythm of praise. To sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. Yeah, Jesus, the rhythm of my soul. Jesus, the rhythm of my soul. Everybody clap your hands like this. Yeah. Okay. Let's lift our voice. Let's clap our hands. Stomp our feet and move your body. Come on, sing. Lift your voice, clap your hands, lift your body, lift your voice, clap your hands, stomp your feet, move your body, lift your voice, clap your hands, stomp your feet, move your body. Okay, are you ready?
When I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, I have joy. Whoa. You took away my pain, you turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. Come on! You took away my pain, you turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You turn my sadness into gladness, you turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout. Come on, sing. You turn my sadness into gladness, you turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout. Oh, you turn my sadness into gladness, you turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. Come on, raise your hands like this. You have given me the joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. For you are good. For you are good. Yes, you are good, today and forever. Hallelujah. Let's move our body, 'cause nothing's gonna stop us now. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Whoa, we praise you now. Whoa, everybody jump, come on. Nothing's gonna stop us now.
let's sing together. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom, and now you have called me out from the dark. Now I'm running into your light. It's just my crying into dancing. Come on, lift up your hands and sing. Oh, we praise you now. Oh, everybody jump, come on. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, praising you. We praise you now. Are you ready to sing along with us? If you can join the rap, let's sing together, okay? Are you ready, voltagers? 1, 2, 1, 2, 3, go! Nothing's gonna stop us. We just gotta go on. Even when it looks bad, I know I can hold on. Praising, praising. Even when it may seem like I should just give up, on the verge of breaking. Face my fears, wipe my tears. I break the chains just to make sure I got it. I'll just pray again. You bring me to the light, away from the dark side. You turn my lost, my ashes into shining star bright. Okay, I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising. Oh yes, we love to praise you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, praising you. We praise you now. Say Lord Jesus. Amen. Holy Spirit, you are welcome in this place. We worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my
love to be here, Lord. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My soul longs to please you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. We worship you, Lord Jesus. Come on, everyone, raise up your hands and lift your name, Jesus on high. Jesus, you are lifted up. You are lifted up. Oh, Jesus. Let your spirit fill this place, sweet spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you,
As we worship you, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you, let your spirit working through us and fill my heart, fill this place as we worship you, as we worship you. Come on, kids, sing. Spirit, fill this place. Sweet Spirit fills my heart. Ask the Holy Spirit to fill your heart. Fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. We love you. We love you, Holy Spirit. We love you, Father. We love you, Jesus. You are most welcome in this place. Work through us in every room, in every place. Thank you, Jesus. We love you. Amen. Selamat Natal teman-teman. Senang banget Kak Papau bisa menyampaikan pesan Tuhan di ibadah yang terakhir Voltage di tahun 2020. Kalau sepanjang bulan Desember ini pesan-pesan firman Tuhan selalu seputar kelahiran Tuhan Yesus ya, karena kita memang merayakan Natal. Tapi tujuan utamanya adalah kami rindu kita sama-sama semakin mengenal Tuhan Yesus. Dari apa yang dikatakan oleh orang Majus, dari apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Hari ini kita juga akan mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Kita lihat dulu di kitab Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Ini adalah peristiwa waktu malaikat-malaikat itu datang kepada gembala-gembala. Kakak baca ya, kalian juga buka Alkitab, kita baca sama-sama dari ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Berhenti dulu sampai di sana. Lihat, bisa bayangkan kalau waktu itu kita adalah gembala-gembala yang gak mikir apa-apa, hanya menggembalakan domba-domba, melakukan rutinitas seperti biasa. Tiba-tiba ada malaikat Tuhan muncul. Wajar kalau mereka itu ketakutan. Tapi malaikat Tuhan ini bilang begini, "Jangan takut. Aku akan memberitahukan kepadamu kabar kesukaan bagi seluruh bangsa." Sebuah kabar yang mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang mendengarnya. Di bagian yang pertama ini kita bisa lihat bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menyampaikan kabar baik buat setiap kita. Tuhan bisa pakai malaikatnya. Kalau kepada bapak ibunya Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria. Kalau kepada gembala-gembala Tuhan utus malaikatnya. Kepada orang Majus, masih ingat gak Tuhan pakai cara apa? Dengan menaruh bintang di langit. Tuhan rindu berbicara kepada setiap orang. Baik itu orang pandai. Orang Majus itu orang pandai, orang terpandang, memiliki banyak harta. Kalian masih ingat ya, di minggu-minggu yang lalu orang Majus tuh bisa bawa persembahan emas, kemenyan dan mur untuk datang dibawa kepada bayi Yesus. Sedangkan gembala-gembala mereka gak punya apa-apa. Tapi kabar kesukaan, kabar baik juga disampaikan kepada setiap mereka. Demikian juga saat ini, waktu Kak Papa bagikan firman Tuhan ini, kabar baik ini adalah untuk setiap kita. Gak peduli kalian adalah orang yang pandai di sekolah atau kurang pandai di sekolah, kalian dari keluarga yang serba berkecukupan, kalian sudah tahu nanti kalian mau sekolah di mana, bahkan Papa mungkin sudah bilang nanti ya kamu akan lanjutkan usaha Papa, ataupun kalian yang seolah-olah merasa aku ini orangnya kurang pandai, aku ini orangnya biasa-biasa. Sama seperti gembala, gembala ini orang biasa-biasa. Tapi Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kabar baik. Setiap orang perlu dengar kabar baik. Hari ini pesan Tuhan ini juga buat setiap kalian secara pribadi. Kita lihat pesannya apa. Di ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Isi berita dari kedatangan malaikat itu hanya untuk menyampaikan satu pesan. Pesannya itu adalah bahwa Tuhan Yesus sudah lahir sebagai juru selamat. Katakan sama-sama dengan Kak Pau, juru selamat. Hari ini Kak Papa rindu memperkenalkan kepada setiap kalian Tuhan Yesus yang sering kita dengar ceritanya, yang menyembuhkan, yang menolong, memberi makan ribuan orang dengan 5 roti 2 ikan. Tapi please jangan pernah lupa tanamkan di dalam hati kalian bahwa Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus lahir di dunia bukan untuk mencari follower yang banyak. Tuhan Yesus lahir ke dunia bukan untuk membawa agama Kristen. Tuhan Yesus lahir di dunia bukan cuman supaya kita bisa hidup dengan baik-baik saja. Tuhan Yesus lahir di dunia bukan untuk menyembuhkan orang sakit saja. Tuhan Yesus lahir di dunia hanya dengan satu tujuan, yaitu menjadi juru selamat. Juru selamat itu apa? Artinya kita tidak bisa selamat tanpa Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat. Tidak pernah ada orang yang berkata bahwa dirinya adalah juru selamat. Kalau ini yang mendeklarasikannya, yang pertama adalah malaikat Tuhan sendiri, utusan Allah, bala tentara yang memuji Allah,
Itu peristiwa supernatural ya. Gembala-gembala ini bisa lihat malaikat secara langsung hanya untuk membawa pesan bahwa hari ini sudah lahir ribuan tahun yang lalu. Sudah lahir yang namanya Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Tadi Kak Papa bilang, juru selamat itu artinya untuk keselamatan kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kebaikan kita tidak bisa membawa kita ke surga. Perbuatan ibadah kita bahkan bukan itu yang membuat kita bisa masuk surga. Yang bisa membuat kita masuk surga hanyalah seperti kata firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia tidak akan binasa dalam api neraka, melainkan hidup yang kekal, dapat hidup yang kekal. Itu artinya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kenapa kita butuh juru selamat, teman-teman? Karena kita ini orang berdosa. Walaupun kita ini hidup dengan sangat baik-baik, menjaga kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, kita ini orang berdosa. Firman Tuhan bilang semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Anak-anak kecil, orang-orang remaja, orang-orang muda, orang-orang tua, orang-orang kaya, orang-orang kurang kaya, orang-orang gak punya apa-apa, orang-orang sakit, orang-orang sehat. Semuanya kita firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa. Gak ada yang bisa menolong kita lepas dari dosa dan hukuman dosa selain daripada Tuhan Yesus. Kita sendiri ngalami ya tiap hari kalau kita lakukan sesuatu yang salah, di hati kita ada perasaan gak enak. Karena kita tahu apa yang kita lakukan ini salah. Dan kita bersyukur karena waktu kita jatuh dalam dosa, kita bisa minta pengampunan kepada Tuhan. Dan kita tidak bisa minta pengampunan itu di dalam nama siapapun yang lain selain di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Juru selamat kita itu telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang sekarang maupun yang akan datang. Semuanya sudah ditebus, dibayar lunas di kayu salib. Itulah kenapa setiap kali hati kita tidak enak karena kita sudah melakukan dosa. Kita bisa berlutut dan berkata, Tuhan Yesus ampuni dosaku. Maka sungguh Tuhan Yesus akan mengampuni dosa kita. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan orang-orang yang diampuni dosanya. Amin. Kalau kalian hari-hari ini merasa, iya ya, aku nih kok masih sering berbuat dosa ya. Dengarkan kabar baik ini. Datanglah kepada Yesus, minta ampun untuk setiap dosa. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik begini. Aduh, aku ini kok sering banget ya berbuat dosa. Aku ini kok sudah pengen hidup benar tapi masih jatuh bangun dalam dosa. Ya sudah, kalau gitu gak usah sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Nanti kalau aku sudah bisa berbuat baik, baru aku bisa sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Salah. Tuhan Yesus datang ke dunia itu justru untuk menolong orang yang berdosa. Bukan, Tuhan Yesus pernah bilang gini, bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Tuhan Yesus itu juru selamat untuk membantu kita lepas dari dosa. Karena itu setiap kali kita ada dalam kelemahan, kita merasa tidak mampu lepas dari ikatan dosa, justru itulah kita ingat, Tuhan Yesus juru selamat. Waktu itu ingatlah bahwa Yesus juru selamat, lari mendekat kepada Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus ampuni aku. Aku percaya engkaulah juru selamatku. Amin. Tuhan Yesus menebus kita dari dosa-dosa kita supaya nanti setelah kita mati, semua kita akan mati, kita mengalami hidup yang kekal, bukan binasa. Yang kedua, Tuhan Yesus menebus kita bukan cuma nanti supaya dosa kita diampuni, supaya kita bisa masuk surga. Tapi yang kedua, waktu kita punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup kita ini akan berubah.
Hidup kita akan berbeda. Kita lihat ayatnya di 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 katanya begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau kita punya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan cuma kita punya kepastian nanti kalau mati kita kemana, tapi cara hidup kita ini tidak akan lagi sia-sia. Tuhan menebus kita dari hidup yang sia-sia. Lawannya apa? Kalau tanpa Yesus hidup kita sia-sia. Berarti kalau kita punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup kita akan punya arti. Hidup kita tidak akan hampa dan kosong. Siapa yang pernah ngalami lagi kesel, lagi merasa kesepian, terus kemudian ya udahlah main game sampai pagi, sampai tengah malam, rasanya waktu main nggak mikir apa-apa, rasanya seneng gitu. Tapi begitu selesai main, waktu kita diam, siapa yang masih merasa di dalam hatinya kok tetap kosong ya, kok tetap nggak ada apa-apa ya, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Hidup yang sia-sia itu hidup yang seperti apa? Kak Papa mungkin bisa sebutkan beberapa ya. Hidup yang sia-sia itu adalah kalau kita itu hidupnya jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Itu namanya hidup sia-sia. Kalau kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, hidup kita akan sia-sia. Hidup yang jatuh bangun dalam dosa yang sama, itu artinya hidup sia-sia. Hidup sia-sia itu apa? Yang kedua, hidup yang hanya mengikuti keinginan diri sendiri. Itu pun sia-sia. Kepengen punya banyak teman, populer, akhirnya melakukan segala cara. Waktu punya banyak teman, percayalah, tidak akan penuh sukacitanya. Tetap kerasa di dalam hati ada yang kosong. Karena bukan itu tujuan hidup kita. Hidup yang sia-sia itu apa lagi? Yang pertama tadi jatuh bangun dalam dosa yang sama. Yang kedua melakukan keinginan diri sendiri. Yang ketiga hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tujuannya cuman pengen supaya aku pinter, aku banyak teman, aku terkenal. Kalau tujuan hidup kita itu hanya untuk diri sendiri, ujungnya akan sia-sia. Tapi kalau kita mau hidup bersama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita akan punya arti. Hidup kita bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Hidup kita bisa dipakai untuk mendoakan orang lain. Kita bisa melayani Tuhan. Jadi bukan hanya nanti bisa ke surga, tapi sekarang ini hidup kita jadi punya arti kalau kita punya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Apa yang perlu kita lakukan setelah dengar firman Tuhan ini? Lakukan seperti apa yang gembala-gembala lakukan. Balik lagi ke tadi Lukas 2, kita lanjutkan ayatnya yang ke-15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa yang dilakukan gembala-gembala setelah mendengar pesan bahwa Yesus adalah Juru Selamat? Yang pertama, mereka percaya. Mereka tidak berkata, mana mungkin, enggak lah, besok aja ya. Besok kita lihat ada berita apa. Enggak, waktu setelah malaikat itu pergi, mereka langsung berkata satu dengan yang lain, ayo cepet.
Mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang benar-benar lahir untuk mereka. Mereka langsung lari dan mereka ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling bayi itu. Apa yang dikatakan malaikat kepada mereka. Mereka bilang gini, bayi ini bukan bayi biasa, tapi adalah juru selamat dunia. Dan kemudian setelah selesai, gembala-gembala itu pulang memuji Allah dan kembali ke pekerjaan mereka. Apa yang perlu kita lakukan ya? Waktu kita tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat. Yang pertama buat kalian yang belum pernah percaya kepada Tuhan Yesus, ini bukan soal agama teman-teman. Gak peduli kamu agama apapun. Yang penting maukah hari ini hatimu percaya bahwa kamu gak bisa mengampuni dosamu sendiri. Kamu gak bisa membayar dosamu dengan kebaikan. Kita butuh juru selamat dan hanya Tuhan Yesuslah juru selamat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesuslah ada keselamatan dan pengampunan dosa. Kalau kalian belum pernah berdoa, mengaku dosa dan kemudian minta Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamatmu, sekarang nanti kita berdoa untuk minta Tuhan Yesus jadi Tuhan dan juru selamat. Percaya. Dan buat kalian yang sudah pernah Kak, waktu KKR, sudah sering papa mama juga sudah dari kecil ajain berdoa, ajain baca Alkitab. Satu pesan Tuhan buat kalian hari ini. Teruslah percaya teman-teman. Firman Tuhan bilang janganlah melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kalau dulu kamu percaya karena papa mama yang bilang kepadamu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, hari ini teruslah percaya secara pribadi. Jangan dengarkan orang lain kiri dan kanan bilang apa. Kita lihat ayatnya ya. Ini ayat yang terakhir di 2 Yohanes 2 Petrus 3 ayat yang ke-17 dan 18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Artinya kamu sudah pernah tahu tentang kabar baik ya, tentang firman Tuhan. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Nanti waktu kalian di sekolah, kalian besar, kalian ketemu orang-orang hebat. Mereka semua belum tentu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka akan bilang kepadamu bahwa jalan keselamatan bukan cuma Tuhan Yesus. Mereka akan membujukmu untuk kamu tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Ingat, pada waktu itu terjadi, ingatlah firman Tuhan hari ini. 27 Desember 2020. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Jangan pernah bilang aku gak percaya lagi kepada Tuhan Yesus hanya karena kamu sedang dalam masalah. Hanya karena kamu jatuh bangun dalam dosa dan kamu gak bisa lepas. Hanya karena doamu belum dijawab. Pegang erat-erat kepercayaanmu. Sekali kamu percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat hidupmu yang sudah menebus dosamu dan menebusmu dari cara hidup yang sia-sia. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu. Amin. Minta Tuhan Yesus tolong aku untuk tetap percaya. Dan yang pesan berikutnya adalah ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bukan hanya terus percaya, tapi minta supaya kita bisa kenal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita lebih dan lebih dan lebih lagi. Kalian bisa saja tahu semua cerita Alkitab, tapi kalian belum tentu kenal Tuhan Yesus. Kakak mau benar-benar ajak setiap kita untuk pengen kenal Tuhan lebih lagi. Caranya gimana? Lewat firman Tuhan. Jangan tinggalkan pembacaan Alkitab dan doa. Jangan tinggalkan ibadah. Kalau misalnya diumumkan ada CG Kids, segeralah bergabung, jangan mau sendirian. Kumpul dengan teman-teman, saling mengingatkan untuk ibadah, untuk CG Kids sama-sama. Karena itu yang akan menjaga kita. Ya, kita mau tutup di dalam doa. Kakak rindu sungguh-sungguh, siapkan hati. Ini akhir tahun,
Ini ibadah terakhir di tahun 2020. Kita siapkan hati untuk masuk 2021 dengan hati yang baru. Kita nyanyikan sama-sama. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Angkatlah tanganmu, katakan, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Maukah kamu menjadi milik Tuhan Yesus? Maukah kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatimu dan hidupmu? Kalau mau ikuti Kak Pau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang sanggup menebus dosaku dan mengampuni aku. Hari ini aku mengakui bahwa aku adalah orang yang berdosa. Aku seringkali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan. Aku mau Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menubus dosaku dan bangkit di surga. Tuhan Yesus, ampuni aku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Mulai hari ini, aku akan terus percaya aku punya Juru Selamat. Namanya Yesus. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Angkatlah kedua tanganmu. Tuhan Yesus berkati setiap jemaat Voltage dimanapun mereka berada. Kami berdoa ya Tuhan, biarkan Tuhan menuntun setiap jemaat Voltage supaya sungguh-sungguh setiap mereka memiliki kehidupan yang penuh dengan arti bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup yang tidak jatuh bangun dalam dosa yang sama, hidup yang tidak hanya melakukan keinginan diri sendiri, hidup yang tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi hidup yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, hidup yang memuliakan Tuhan Yesus, seperti gembala-gembala yang memuliakan Allah. Demikian hidup setiap kami yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarkan di tahun depan, tahun 2021, setiap jemaat Voltage sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami sepakat, kami minta satu hal ya Tuhan, tahun depan kami semakin kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami semakin bertumbuh secara kerohanian. Berkati supaya kami tetap setia beribadah dan juga setia di dalam CG Kids.
terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai, melindungi, mengurapi setiap kalian di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Serukan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk menangkap visi-visi dari Kak Papau. Dan teman-teman semua, nggak kerasa kita sudah di akhir ujung ibadah hari ini dan juga menutup ibadah dari Voltage tahun 2020. So sampai jumpa di tahun 2021. Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year.